Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Benny Staven. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mensupport channel saya dengan cara like, comment, dan subscribe di video-video saya sebelumnya. Di video kali ini kita akan membahas tentang film yang berjudul Life of V. Film ini berceritakan tentang seorang anak laki-laki yang terdampar di tengah lautan yang ganas dan luas. Apakah dia bisa bertahan hidup di sana? Penasaran? Langsung saja kita simak, ini dia alur cerita filmnya. Pada tahun 1977, Simpson berlayar dari Madras ke Kanada. Dan pada tanggal 2 Juli 1977, kapal tersebut diterpa badai yang membuat kapal itu tenggelam di Samudra Pasifik. Dan hanya ada satu skoci yang berhasil diturunkan pada kejadian tersebut, yaitu berisikan V dan juga satu ekor zebra yang patah kakinya, satu ekor orang hutan, satu ekor hiena tutul yang ganas, dan juga satu ekor harimau. Di sana V mencoba bertahan dalam keadaan tersebut. Ia berada di pinggiran kapal. Tidak sengaja kepalanya tercebur ke dalam lautan, yang membuatnya terbangun dari tidurnya. Di malam hari, hewan-hewan tersebut mulai kelaparan dan mulai saling membunuh. Hiena yang ganas tersebut membunuh zebra dan juga orang hutan yang ada di sana. Di sana Pi mencoba untuk menenangkan mereka dengan cara berteriak dan memarahi hiena tersebut. Dan tiba-tiba ada seekor harimau yang keluar dari tenda kapal dan langsung menerkam hiena tersebut. Setelah selesai membunuh hiena, harimau tersebut pun menyerang V. Lalu V hanya terdiam di atas tenda tersebut. Harimau itu pun membiarkannya. V melompat ke dalam lautan dan menuju pelampung yang telah ia sediakan sebelumnya untuk menghindari harimau tersebut. Sesekali Pi mencoba untuk mendekati kapalnya dan melihat keadaan harimau tersebut. Namun harimau tersebut tetap garang kepada V, sehingga membuat V tetap menjauh dari kapal tersebut. Namun sewaktu-waktu Pi pun datang untuk memberikan harimau tersebut minuman. Karena rasa lapar, harimau tersebut melompat untuk mengejar ikan yang berenang di sekitar kapal itu. Melihat kesempatan itu, Pi pun langsung mencoba untuk meraih kapal dan menaikinya. Setelah V berhasil meraih kapalnya dan menaikinya, lalu ia mencoba untuk mengusir harimau tersebut. Namun V melihat wajah harimau itu dan timbul rasa tidak tega untuk membiarkannya tetap berada di dalam air. Lalu Pi mencoba untuk menolong harimau tersebut dengan cara memberikan tangga agar harimau tersebut dapat naik ke dalam kapal. Dan ia sendiri pun kembali ke dalam pelampung yang telah ia sediakan waktu itu. Hari demi hari mereka lewati dengan keadaan yang seperti itu dan semakin mengenaskan. Dan pada suatu malam, Pi melihat sekumpulan cahaya yang sangat terang dari dasar lautan. V merasa bahagia karena saking jernihnya air di sekitar itu, ia dapat melihat bayangannya sendiri. Namun ia terkejut saat melihat sesuatu mendekat kepadanya. Ternyata seekor ikan raksasa mulai keluar dari dalam air, yang membuat pelampungnya terbalik dan seluruh stok makanan yang ada di sana akhirnya terbuang. Sejak saat itu, keadaan semakin buruk dan Pi mulai kehabisan makanan. Namun ada hal yang tidak mereka duga. Ada ikan terbang segerombolan yang sedang mendekati kapal mereka karena dikejar oleh ikan tuna. Akhirnya mereka berdua mendapatkan makanan, yaitu berupa ikan yang terperangkap di dalam kapal mereka. V pun memberanikan diri untuk mengambil ikan-ikan yang ada di dalam kapal tersebut. Dan salah satu ikan tuna yang mengejar ikan-ikan terbang tersebut naik ke atas kapal dan ukurannya lumayan besar. Sehingga terjadilah perebutan antara V dan harimau tersebut untuk mendapatkan ikan yang besar tersebut. Pi berjuang dengan menggunakan tongkat yang ada di tangannya untuk membuat harimau itu mengerti. Dan akhirnya Pi berhasil membuat harimau itu takut padanya. Dan ia mendapatkan ikan yang besar di sana. Lalu setelah itu
ia kembali kepada pelampungnya dan harimau tersebut memakan ikan kecil-kecil yang ada di dalam kapal tersebut. Karena rasa lapar yang luar biasa, Pi pun memakan tuna tersebut mentah-mentah. Lalu ia mengiris daging tuna itu kecil-kecil agar untuk dapat dibagi kepada harimau. Setiap kali harimau itu menuruti apa yang ia perintahkan, Pi memberikan sepotong daging tuna kepadanya. Dan akhirnya harimau itu berhasil ia taklukkan. Lalu Pi mengarahkan harimau tersebut untuk masuk ke dalam tenda. Pada malam hari, harimau terlihat merenung dan melihat keadaan sekitar. Lalu ia mengarahkan wajahnya ke dasar lautan. Ia melihat bayangan-bayangan dirinya dan keadaannya sebelum ia terjebak di sana. Seakan-akan harimau itu merindukan makanan dan rumahnya. Di sisi lain, Pi memperhatikan tingkah laku harimau itu dan mencoba untuk lebih dekat kepada harimau itu karena mereka memiliki nasib yang sama. Di siang hari, badai besar terlihat mendekati kapal Pi. Pi lalu mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Petir yang besar menyambar di sekitar sekoci. Beruntungnya mereka berada di atas sekoci dan tidak terkena sengatan listrik yang sangat besar. Pi melihat cahaya yang bersinar di dalam kelamnya badai. Pi merasa senang dan ingin membagi pengalaman tersebut kepada harimau. Namun harimau itu teramat takut pada keadaan yang sedang terjadi. Melihat harimau itu ketakutan, lalu Pi marah kepada Tuhan. Mengapa engkau menimbulkan badai yang membuat harimau ini takut? Lalu Pi masuk ke dalam tenda dan menutup perahu tersebut dengan tenda agar harimau itu merasa lebih aman. Hari demi hari mereka lalui hingga keadaan semakin memburuk. Pi mencoba mendekati harimau itu dan memberikan ia minuman. Terlihat harimau itu tergulai lemas, tidak berdaya. Pi mencoba untuk memangkunya. Pi yang sedang tertidur di atas perahu lalu tersadar melihat sang harimau itu telah tiada dan melihat daratan yang ada di dekat perahu itu. Pi mencoba memakan rumput dan akar-akar pohon yang ada di sekitar untuk membuat tenaga. Setelah tenaganya mulai pulih, ia pun mencoba untuk berkeliling di pulau tersebut. Lalu ia melihat sekumpulan banyak sekali tupai yang ada dan hidup di sana. Ia pun melihat air yang sangat jernih, dan ia pun berenang dan membersihkan dirinya di sana. Setelah selesai berenang, ia melihat harimau yang sedang sibuk mencari makanannya dengan cara memakan tupai-tupai itu. Hari mulai gelap. Pi pun mulai menyiapkan tempat tidurnya di atas pohon. Ternyata segerombolan tupai yang ada di sana tidur bersama Pi di atas pohon. Lalu pada malam hari ia melihat cahaya yang sangat terang dari dasar laut. Dan Pi melihat banyak sekali bangkai ikan yang mati di sana. Pi berpikir bahwa pulau itu hidup pada malam hari dan memiliki racun untuk memangsa makanannya. Di keesokan harinya, Pi pun bersiap untuk pergi dari pulau itu dan membawa bekal makanan. Lalu ia memanggil harimaunya untuk ikut bersamanya. Mereka pun akhirnya bergegas pergi dari pulau misterius tersebut. Dan akhirnya mereka tiba di pinggiran pantai yang memiliki daratan. Dengan sisa tenaga yang ada, Pi sekuat tenaga meraih pinggiran pantai itu. Setelah sampai di pinggiran pantai, harimau itu pun lalu bergegas pergi ke dalam hutan.
Pi pun selamat karena ada beberapa orang yang melihat keadaan Pi. Orang-orang itu pun berhasil menyelamatkan Pi. Namun Pi bersedih karena harus berpisah dengan harimau yang selama ini menemaninya. Di dalam rumah sakit, Pi bercerita bahwa ia hidup bersama seekor harimau di atas kapal tersebut sebelum mereka berpisah di pinggiran pantai itu. Oke teman-teman, itulah tadi cuplikan film Life of Pi. Film yang sangat menginspirasi kita bahwa sesulit apapun keadaan, haruslah kita tetap bertahan dan berjuang. Apapun hasilnya, setidaknya kita telah memperjuangkannya. Sampai bertemu di video selanjutnya kawan-kawan, dan terima kasih. Salam.